Saya sudah mandi loh ya kemarin. Nah, yang unik itu di sini itu sudah ada vitamin B1-nya, ditambah saya pakai Gandasil D itu kok tanaman saya malah hangus-hangus gitu. Malah kayak kebakar gitu. Saya Mas menggunakan Gandasil D itu boleh nggak dicampur dengan misalnya bakterisida atau fungisida atau pestisida yang lain? Terima kasih sudah mampir ke video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya. Karena subscribe itu gratis, agar tidak ketinggalan dengan video-video kami. Selamat menonton. Teman-teman, ketemu lagi di Riman Vlog dan Kirina Nurseri. Kelihatan ya baru bangun tidur ya. Semoga nggak kelihatan ya. Aduh, kelihatan banget. Saya sudah mandi loh ya kemarin. Baik, terima kasih teman-teman sudah setia di Riman Vlog. Jadi kali ini saya akan mempraktikkan menyiram Gandasil D. Ya, Gandasil D itu ini ya. Nih, Gandasil D. Nih, saya gunakan Gandasil D. Gandasil D ini memang jadwalnya untuk penyiraman ya. Jadwalnya untuk penyiraman. Jadi kan sebelumnya saya menyiram dengan anti Jerman. Ada yang tanya, berapa sih waktunya Mas setelah anti Jerman nanti bisa disiram pupuk? Gitu kan. Ya saya 2-3 hari lah. 2-3 hari ini sudah sekitar 2 atau 3 harian lah. Kita siram Gandasil D. Gandasil D ini manfaatnya banyak banget ya. Bahkan Gandasil D ini yang paling lengkap di antara pupuk-pupuk yang lain. Tuh lihat. Kelihatan nggak? Nih, vitamin-vitaminnya. Nah, yang unik itu di sini itu sudah ada vitamin B1-nya, ditambah B2 dan ditambah B3. Nah, Gandasil seperti itu. Nah, yang perlu teman-teman ingat itu ya ini soal takaran. Karena kalau teman-teman takarannya salah, itu akhirnya ya jadinya nggak bagus ya. Ada salah satu teman yang mengatakan, Mas saya pakai Gandasil D itu kok tanaman saya malah hangus-hangus gitu. Malah kayak kebakar gitu. Itu nggak harus pakai Gandasil D, pakai pupuk apa saja kalau kelebihan takaran ya kan seperti itu. Jadi kalau menurut saya sebaiknya seperti yang sering saya ungkapkan, mendingan memakai dosis terendah. Baik, kita lihat ya dosisnya di sini. Dosisnya di sini adalah melarutkan 10-30 gram Gandasil per 10 liter air. Artinya itu 1-3 gram per 1 liter air. Nah, saya pakai yang terendah. Angka 1 gram per 1 liter air atau 10 gram per 10 liter air. Saya selalu menggunakan dosis terendah. Dan kok blur ya? Bentar. Saya selalu menggunakan dosis yang terendah dan saya lebih baik rutin daripada dosis tinggi tapi jarang-jarang seperti yang sering saya ungkapkan. Baik ya. Nah, ini saya sudah menyiapkan ember dengan isi 10 liter. Kalau ini karena memang takarannya harus pas ya, saya menggunakan alat ukur. Untuk tadi menyiram airnya saya pakai gelas takar gini ya. Jadi teman-teman harus punya ini gelas takar ini, karena kalau untuk hal-hal yang tidak terlalu berbahaya sih nggak apa-apa kira-kira ya. Saya sih sering kira-kira segini, pokoknya segini itu 10 liter gitu loh. Tapi ini tadi saya takar bener-bener. Ini setengah liter kan, saya masukkan 20. Itu berarti 10 liter. Nah, ini sudah siap 10 liter. Saya juga sudah menyiapkan sendok takarnya untuk kita mulai ya penyiramannya. Sebentar, kita masukkan dulu Gandasilnya. Baik, ini sudah saya buka. Saya ambil ini gelas sendok ukurnya ya. Ini 5 ml sama dengan 5 gram nih. Udah ada. Jadi karena itu 10 liter, nah, saya
Saya masukkan 10 gram ganda silde. Gak boleh kebanyakan ya, karena kalau kebanyakan nanti berakibat buruk. Saya pakai takaran paling rendah. Oke. Jadi kalau di kemasan ini takarannya 10-30 gram per 10 liter air. Saya gunakan takaran terendah, yakni 10 gram per 10 liter air atau 1 gram per 1 liter air. Saya menggunakan semprotan ini supaya lebih menyeluruh. Mana yang mau disiram itu bisa kena semua gitu loh. Dari beberapa pupuk yang pernah saya sampaikan, saya kupas juga ya di video sebelumnya. Ganda silde itu memiliki kandungan super gizi. Kadang saya malah mikirnya gini, misalnya nggak perlu beli-beli yang lain, cukup dengan ganda silde aja dah bisa mencukupi kebutuhan aglonema gitu. Kayak apa ya, sesuatu yang bisa diandalkan gitu. Wah ini habis, ganda silde bisa diandalkan. Ingat ya, kalau ingin mendapatkan aglonema yang cantik itu harus melakukan perawatan yang rutin, terjadwal. Saya udah kasih jadwalnya belum toh? Belum ya? Oke, nanti untuk bahan selanjutnya akan saya kasih jadwal kalau nggak salah ya. Udah janji ya? Kelupaan terus ya? Jadwal penyiraman, jadwal pemberian pupuk dan sebagainya, pemberian pestisida dan sebagainya itu terjadwal saya sama istri. Itu saya yang bikinin, dan itu berdasarkan literasi ya. Literasi juga pengalaman. Tuh. Saya akan satu. Kita mulai dari Sultan Brunei. Jadi ganda silde ini adalah pupuk yang bisa disiramkan ke semuanya. Paling bagus tuh pupuk itu disiramkan di bawah daun, karena stomatanya di sini. Ini semprotkan di bawah daun, bawah daun ini. Selain di bawah daun, juga kenain ke media tanamnya. Nih, ini harus merata nih. Bener-bener mengena. Kayaknya semprotannya terlalu melebar. Harus ngocor nih, makanya satu-satu. Kalau pakai yang semprotan elektrik itu ya cepet sih, tapi belum tentu nanti bisa semuanya ya. Ini memang butuh kesabaran. Nah, ini udah netes bawah ya. Anakannya 3 di seneng. Dan nih udah ngocor ganti yang lain. Oke. Iya, si cantik widuri putih tulang merah. Ini adalah salah satu tanaman yang ya rare item ya, langka ya, harganya mahal. Ini termasuk buruan kolektor. Belum tentu semua mau ngelepas kalau punya. Makanya ini saya rawat terus biar gede terus beranak pinak. Oke, tadi di bawah daun sudah, sekarang di media tanamnya sampai benar-benar ngocor.
soal Gandasil D, saya pernah ada yang tanya ya, Mas, kalau memakai Gandasil D boleh nggak dicampur dengan vitamin B1? Tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau Gandasil D ini lumayan lebih lengkap. Ada vitamin B1, B2, dan B3. Ya kalau dicampur ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kan mubazir ya kan. Sudah ada lebih lengkap. Lah kok mau dicampur lagi? Ya enggak? Ini udah netes nih, netes ya. Oke. Tak taruh pot yang cantik loh. Ya, itu teman-teman. Jadi kalau memang pengen tampilannya menarik gitu kan, potnya kecil dikasih taruh pot keramik itu nggak apa-apa. Namanya juga glonema kesayangan. Nah, ini Rinjani. Ini juga salah satu rare item ya yang dicari kolektor-kolektor. Harga per daunnya juga lumayan wow. Ya sekitar 500 sampai 600 ribu lah per daun. Nah, kita ngobrol lagi soal Gandasil D ya. Ada yang bertanya pada saya, Mas, menggunakan Gandasil D itu boleh nggak dicampur dengan misalnya bakterisida atau fungisida atau pestisida yang lain? Ya kalau saya menyarankan ya lebih baik pengaplikasiannya di hari yang berbeda. Jadi kalau berdasar literasi yang saya baca itu memang di pupuk daun khususnya apalagi Gandasil ya. Gandasil D ini mengandung ada kalsium, magnesium, lalu ada sulfur, itu sifatnya alkali. Kalau dicampur dengan pestisida itu ya akhirnya nanti kalau sebutannya ilmiah itu namanya hidrolisis. Hidrolisis itu penguraian. Jadi dua-duanya terurai akhirnya apa? Ya nggak ada manfaatnya, nggak beri manfaat. Baik pestisidanya nggak ada manfaatnya, pupuknya juga nutrisinya nggak bisa diambil, diserap oleh tanaman gitu. Jadi sih saran saya diaplikasikan di hari yang berbeda. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, kalau beberapa hari lalu kan saya menggunakan anti jerman nih. Anti jerman itu bakterisida, pestisida, dan fungisida. Bakterisida, fungisida, dan virusida. Nah ya bener. Nah akhirnya 2-3 hari saya Gandasil D gitu. Baik teman-teman, akhirnya selesai ya. Tuh sampai lantainya basah. Saya bikin mengocor jenuh. Nah sudah saya siram dengan Gandasil D. Terima kasih banyak teman-teman atas kesetiaannya. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.